Mulai dari saya gini, Mas. Oke, ya, sudah. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali ketemu kalian pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pelajaran ekonomi, ya. Malah kita sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan terang hati kita, dibuka hati kita untuk menerima pelajaran ekonomi kali ini. Baik, doa mulai. Berdoa selesai. Pak Indra akan mengabsen kalian dulu, ya. Rofika Rahmania hadir. Kemudian Ayu Wiyarti. Oke, makasih. Indah Suci. Rahma Aprilia. Dias Aprilia. Renaldi Anwar. Datang dari jauh nih. Jam berapa berangkatnya? Oh ya, oke. Rizkika. Oke, Rizkika. Raja. Oke. Permaisurinya mana aja? Dian. Mela. Ine. Ya. Jadi ada 11 anak. Baik, anak-anak, bahwa kita sebelum pelajaran kita mulai hari ini kita akan membahas tentang penyebab inflasi, ya. Sebelumnya pembelajaran kemarin di kelas sebelum kalian sudah belajar tentang yang disebut konsep dasar ilmu ekonomi, betul? Jadi ilmu ekonomi itu ada 3 kalau kita kategorikan. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, itu dibagi menjadi ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kemudian juga ilmu ekonomi terapan. Nah, inflasi yang akan kita pelajari ini adalah bagian dari ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi makro. Jadi kalau makro itu membahas tentang ekonomi secara keseluruhan, misalnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ya, dan inflasi, ya. Baik. Nah, itu adalah tentang pelajaran kemarin, ya. Sekarang apa sih manfaatnya kita belajar penyebab ilmu ekonomi? Ini Pak akan tayangkan, Pak lihat. Ya, ini manfaatnya. Nanti kita akan dengan belajar tentang penyebab ilmu ekonomi. Manfaatnya adalah kita mengidentifikasi konsep inflasi. Yang pertama, menganalisa. Yang kedua, menganalisa penyebab inflasi. Ada 2. Ada yang disebut dengan demand pull inflation, ada juga cost push inflation. Ya, baik itu. Jadi nanti manfaat kita belajar itu. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita kali ini, maaf nanti. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, kalian peserta didik kalian bisa menganalisis dan menyajikan, ya, penyebab inflasi. Nanti kita menggunakan metode belajarnya diskusi. Kemudian mode pembelajaran kita menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Pelajar tapi diawali dengan masalah sekitar kita. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian acuan pembelajaran, nanti kita akan menggunakan satu buku ekonomi kelas 11. Pengarang itu ada Pak menggunakan literatur, ada pengarang Pak Ismawanto, kemudian juga Agus Mahfuz dan Yeni Fitriana. Kemudian acuan pembelajaran lagi juga menggunakan artikel internet. Ya, nanti kalian akan melihat artikel-artikel yang kita tayangkan. Kemudian mengamati video. Ya, biar kalian nanti terbiasa dengan IT, ya. Ketiga adalah LKPD, ya, video itu YouTube, ya, LKPD 1, 2, 3. Nanti Pak Indro akan bagikan LKPD lembar kerja peserta didik 1, 2,
ya, dan 3 untuk post testnya. Lanjut sekarang kembali. Nah, ini tadi dijelaskan dalam tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran apa, anak-anak? Apa model pembelajarannya? Problem based learning. Problem based learning bahasa Indonesia, learning belajar berdasarkan masalah yang kalian temui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, langkah-langkahnya bisa kalian lihat. Ada mengorientasi peserta didik, kemudian sampai apa terakhir anak-anak? Analisis dan evaluasi proses. Oke, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kalian diajar masalah, kemudian dianalisis, kemudian dipecahkan. Sehingga nanti kalian bisa menjadi siswa yang kritis dan problem solver. Ya, kritis problem solver. Kritis itu selalu menganalisa segala sesuatu, untung ruginya. Kemudian memecahkan masalah. Baik ya anak-anak. Sekarang Pak Indro lanjutkan ini. Nah ini. Kita ke pertama. Apa pertama tadi? Langkah pertama ini. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, terus masalahnya apa? Penyebab inflasi. Ya, penyebab inflasi itu masalahnya. Ya, sekarang nanti Pak akan bagikan LKPD-nya dan materi ya. Bisa dibantu Rena? Ya, bagi 3-3 ya. Ada. Bagi dibantu teman-teman. Ya, bisa diminta tolong dibantu. Oke, silakan. Oke. Pastikan setiap anak dapat 3 ya. Ya. Itu sudah tersusun itu, ya. Materi LKPD 1, LKPD 2. Ya, pastikan. Oke. Sambil dibaca-baca dulu sambil ya Pak Indro, terutama materinya, LKPD-nya. Oke, sudah. Sudah lengkap? Sudah lengkap Renal? Materi LKPD 1, LKPD 2 sudah ya? Ya, boleh kalian boleh ini sambil nunggu Pak Indro, boleh dianalisa, dicoret, ditandai. Oke. Nah, sekarang kalian sudah megang rangkuman materi, kemudian LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang bahan permasalahannya yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang artikel penyebab inflasi. Pak Indro ambilkan di internet. Di Palangkaraya ini ya, Media Center Palangkaraya Go.id, media online. Kemudian nanti kita juga video konsep inflasi. Pak akan tayangkan ya. Pak Indro tayangkan langsung aja. Nah, ini adalah LKPD 1, yaitu tentang kalian nanti tugas kalian nanti amati ya. Amati di tulisan, kalian Pak kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati, melihat, menganalisis isi berita. Ya, bisa juga dilihat di LKPD. Ya, bisa ditanda ya. Pak kasih waktu 5 menit dulu ya. Bisa ditanda-tandai tadi, sesuaikan dengan ini nanti untuk bahan diskusi. Ya, kata-kata yang kalimat yang penting ya sesuaikan. Oke. Ya, boleh bertanya dengan temannya. Ingat gak apa-apa, ini kita belajar ya kolaborasi. Nanti ini kolaborasi bekerja. Kalau nggak paham tanyakan dengan teman kalian. Oke.
Oke, sudah. Kalau sudah, nanti Pak tayangkan tayangan kedua ya, bahan permasalahan itu adalah video ya. Video tentang inflasi, konsep inflasi. Biar kalian punya gambaran apa sih inflasi itu? Ya, kadang-kadang ada anak yang harus melihat video dulu, apa istilahnya tipe anak yang visual, harus melihat. Ya, ada anak tipenya auditor, senang mendengarkan suara gurunya. Pas dengan mendengar suara guru sudah cukup. Ada anak harus dipraktekkan kinestika. Ya, kalian udah tahu kan tentang apa gaya belajar kalian. Ya, sesuaikan aja ya. Baik, Pak lihat di videonya, ya tayang video, ya sambil dilihat. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp930.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang, saking tidak berharganya uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi hias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tapi di sana juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun menjadikan inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi sebuah presiden ini bisa menyadarkan diri sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang karena tidak hanya membuat terjadi inflasi, mencetak uang itu melanggar hukum, membuat kita benar kita habis dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah selesai. Pak matiin dulu. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah belajar tentang bahan permasalahannya. Sekarang kita ke ini. Apa? Perlu Pak jelaskan bahwa kalian harus ini ya semangat dalam aktif dalam diskusi karena ini adalah masalah yang sering kalian ketemui nantinya ya. Kemarin seperti kemarin apa? Kenaikan LPG, ya kenaikan minyak goreng, sehingga nanti kalian akan tahu, oh penyebab itu ini itu, ya. Baik. Sekarang untuk langkah selanjutnya dalam mode pembelajaran problem based learning adalah kita berdiskusi atau mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Jadi silakan kalian membentuk kelompok diskusi, ya. Ini sudah Pak tuliskan kelompok diskusinya. Nanti ada kelompok demand, ada Pika, Ayu, kemudian Indah, Renaldi. Kelompok Kos, Raja, Rahma, Dias, dan Ina. Kelompok inflasi, Mela, Yuda, dan Dian. Nah, sekarang nanti mengapa Pak sebut demand? Kelompok demand, Kos, dan inflasi untuk memudahkan mengingatkan kembali ya kan. Oh demand, oh berarti apa? Demand, pull, inflation, ya kan? Nah, oh kelompok Kos, oh cost, push, inflation, kan udah. Iya, kemudian apa? Oh inflasi, oh, berarti semua itu nanti penyebab inflasi. Tadi ada 3 kelompok ya. Sekarang, dan nanti pembagian tugas setiap kelompok. 1, nanti kalian tentukan moderatornya siapa. Kemudian notulennya siapa. Kemudian nanti menyajikannya siapa. Kalau anggotanya ada 4, berarti nanti menyajikan 1 LKPD 1, LKPD 2 lain orangnya ya. Tentukan mulai sekarang ya. Kalau anggotanya 3, berarti yang pematerinya itu 2 LKPD menyampaikan. Oke? Baik, biar tidak ngantuk. Kemudian saya lihat sudah ada yang nguap. Ya kita lihat dulu ya. Madrasah hebat? Oke. Kalian hebat? Kami berprestasi. Mudah-mudahan kalian betul-betul
Dia itu mampu merubah sikap kalian, betul-betul kalian menjadi anak yang berprestasi. Ingat, man satu jembrana, man yang harus berprestasi. Oke, silakan di ini kelompoknya. Ya langsung aja digabung. Mencari temennya, kelompoknya, ya langsung aja diputar mejanya, ya. 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 Baik. Tugasnya sudah ya. Kalian lihat. Jadi dalam membimbing langkah selanjutnya adalah setelah tadi kita mengorganisasi kegiatan pembelajaran, langkah selanjutnya budaya pembelajaran adalah membimbing penyelidikan kelompok. Nah, nanti tugas kelompok kalian adalah menganalisis penyebab inflasi, tayangan artikel tadi ya, dan ada di LKPD 1. Paham? Kemudian menganalisis inflasi melalui tayangan video di LKPD 2. Kalau video tadi kurang jelas, kalian bisa browsing di HP kalian, salah satu nanti dilihat bersama-sama. Ya. Jadi itu, kemudian nanti menganalisis ya alat masalah LKPD 1 kan jelaskan jenis penyebab inflasinya yang dihadapi apa. Ya. Penyebab inflasinya apa yang dihadapi? Ya. Apakah cost, apakah demand? Kemudian penyebabnya apa? Ya, ini jenis inflasi, ini penyebab inflasinya. Kemudian komoditasnya apa? Itu ada semua di artikel. Ya, ini melatih kalian berpikiran kritis dan teliti. Nanti lihat artikel lagi berkelompok ya. Kemudian di LKPD 2 tugasnya adalah ini. Nomor 1 sampai 5, silakan nanti dibaca. Oke? Baik, ada yang tanyakan? Enggak ada. Kalau ada ditanyakan, silakan kalian berdiskusi. Waktunya 10 menit. Ya, ngisi LKPD itu LKPD 1 dan LKPD 2 secara berkelompok. Sekali lagi kalau tayangannya masih jelas, lihat tayangannya. Ya, sekali lagi. Gimana? Ada yang tanyakan silakan. Oh, notulen, bagus sekali. Notulen itu yang menulis. Tukang tulis. Ya. Notulen, silakan ditentukan. Ya bagus, notulen. Ya, nanti mengembangkan menyajikan hasil presentasi tadi ya. Ini. Jawablah pertanyaan berdasarkan artikel. Jawablah pertanyaan berdasarkan video. Ya, di LKPD itu. Silakan. Jadi langkah membimbing dan mengembangkan itu masuk dalam kegiatan diskusi. Ya, silakan. Dia nggak paham, tanyakan Pak Endro. Sudah Pak siapkan tadi ringkasan materinya, ya KPD-nya. Ingat kerjasama, kolaborasi. Ya, peserta nanti menyampaikan diskusi, menyampaikan presentasi, nanti ada presentasi ya. Ya, itu kalau kalian punya kemampuan spesifikasi sebagai translator, penyaji itu untuk mengembangkan kemampuan kalian. Wah, ada orang anak yang seneng merangkum, oh notulen, sekretaris. Oh, ada anak yang suka memoderator, mengatur acara, nanti kalau jadi EO, nah itu udah, ya. Nggak usah sekretaris, nggak usah langsung aja. Moderatornya siapa, notulennya siapa, penyajinya siapa, itu aja ya. Oke, silakan kerjasama ya di lembar jawabannya itu, cara referensinya.
Ada yang masalah? Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke. Ini kelompok apa tadi? Demand. Ada masalah? Enggak ada. Kelompok inflasi? Mana? Ada masalah? Mas, bisa disetting enggak? Setting. Enggak, apa? Stop dulu. Oh enggak, lanjut aja, jalan. Oh ya. Halo, gimana? Yang keras kita? Hah? Gimana? Jadi di sini kan kita jadi moderator tuh Pak. Mm-mm. Sebagai moderator tuh kita menjelaskan ini, apa kita cuma membuka presentasi dari kelompok kita doang? Membuka presentasi saja. Oh berarti kita tidak menjelaskan ini sampai ini Ya. gitu? Jadi memperkenalkan. Jadi moderator itu memperkenalkan diri kelompok, siapa-siapa yang bertugas. Kemudian moderator itu mengatur jalannya presentasi. Misalkan silakan bagian pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Jadi moderator itu ya, bukan sebagai pemateri. Ingat ya. Biar nanti kerjaannya semuanya diambil moderator ini. Oh iya. Ya, oke. Oke, makasih Oke, Pak. silakan. Nanti moderator nanti bisa jadi presenter nanti. Nah, ya. Pemateri gitu. Ya Jaya. Nah, ya. LKPD 1 itu ya? Satu aja. 2, LKPD 1 dan 2. Oh, oke. Ya. Kalau bisa gini ya, membahas LKPD 1 bersama-sama. Iya. Berarti membahas LKPD 2. Jangan LKPD 1, kamu LKPD 1, kamu LKPD 2. Enggak boleh. Karena enggak ada kolaborasi, enggak ada kerjasamanya kan. Ingat diskusi ini adalah kita membangun kerjasama antar peserta diskusi ya. LKPD 1-nya diinikan dulu. Oh, ya, didiskusikan. Ya. Tadi apa di LKPD 1 Pak ingatan lagi? Nah ini ya LKPD 1 ini didiskusikan dulu ya. Menganalisis masalah, selesaiin dulu LKPD 1. Ya. Kalau sudah LKPD 1 diskusi bersama, nanti ke LKPD 2. Ini tanyakan LKPD 1 dulu. Ya, nanti ke LKPD 2. Nah, ini dari LKPD 2 nanti ya. Step by step. Ya. Rangkuman sudah ada, LKPD sudah ada ya. Kalian bisa juga browsing, lihat video. Ya. Selesai itu dulu, habis itu nanti bisa melihat video lagi, lihat lagi kalau belum yakin. Ya. Sama-sama. Ini mana? Baca ini Iya. materi. Enggak usah. Jawabannya aja langsung. Ya. Kan yang disampaikan kan hasil diskusi. Ya, hasil diskusi. Hasil observasi. Ya, Pak tekankan kerjasama lo ya, jangan sendiri-sendiri.
Kemampuan abad 21, kolaborasi. Nek. Sudah LKPD 1-nya ya, diskusikan dulu ya. Jadi kalau sudah LKPD 2D ini ya. IHK sebesar 1.523. Bisa dilihat di HP ya, sumber tadi itu medianya. Saya pada September 2000 antara nah ini kalau kita sementara itu setelah kami menjelas ini kami akan memilih proses. Nanti waktunya sampai 15 menit lagi ya. Ya. Di manajemen waktunya diperhatikan. Sampai jam 10 lebih 20 menit. Biar nanti waktu diskusinya cukup, waktu presentasi cukup. Ada masalah? Ya, LKPD 1 sudah? Oke. LKPD 1 sudah? Ditampilkan lagi tayangan videonya lagi. Tampilkan lagi bisa tayangan videonya LKPD 2. Kan ada. Nah, nanti lihat sama-sama sambil lihat. Nah, linknya kan ada. Ya, ini untuk link videonya ya. Masih ingat kan? Situ ada. Nah, ini dah link videonya. Dilihat aja lagi di HP kalian. Kalian kan bawa HP. Lihat lagi, tayang lagi gitu. Kalau sudah LKPD 1 sudah selesai, LKPD 2 boleh ya. Yuk, Pak ingatkan kerjasama ya. Iya, Pak. Jangan sendiri-sendiri, nggak boleh ego. Ya. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa. Dia memang tugasnya kan mengamati video. Iya. Gak apa-apa. Agak di ini biar teman-teman lihat agak depan. Biar kelihatan Pak Habib nyoting. Dah. Oke, lihat videonya. Ulang ya. Saya tampilkan lagi videonya itu nggak apa-apa. Itu biar
mengidentifikasi. Terjadinya peningkatan jumlah barang dan penurunan elemen organik. Boleh bagi Ya, waktunya kurang 5 menit ya. Yang untuk LKPD-nya LKPD 2 ya. Diinikan lagi. Kalau sudah dirapikan, nanti persiapkan untuk presentasi. Ya. Ya, sebagai informasi, nanti untuk tahap analisis ya perhatikan dulu. Untuk analisis evaluasi proses pemecahan masalah, nanti kami mempresentasikan LKPD 1, LKPD 2. Ya, giliran pertama kelompok demand. Giliran kedua kelompok kos, giliran ketiga kelompok inflasi. Masing-masing kelompok nanti presentasi 8 sampai 10 menit. Ya. Kemudian yang lainnya menanggapi, yang tidak presentasi menanggapi atau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas. Apa yang dipresentasikan? Hasil pengamatan LKPD 1, LKPD 2 itu disampaikan ya. Ingat, nanti ada moderator dan ada pemateri. Ya, gunakan aturan cara berdiskusi ya. Oke. Oh ya, nanti untuk yang presentasi bisa maju di depan ya. Berempat nanti. Ya, biar nanti teman-temannya fokus ya. Berdiri aja nggak apa nanti sini. Atau di sini. Ya, di sini nanti presentasinya ya. Apa yang saya lupa. Kelompok di mana ya? Iya. Nanti presentasi ya. Sudah siap? Belum. Ayo. Sesuai kan tadi itu aja. Yang Pak Ser tadi ya, Mas. LKPD 2 sampai di mana? Di mana, Pak? LKPD 2 sudah? LKPD 2? Udah. Oh ya, sip. LKPD 2 sudah? Belum, Pak. Ya, yuk. Bapak ini hasilnya nggak bisa jadi. Hasilnya nggak bisa nyala, Bapak. Oh ya. Ya, notolanya ya, LKPD. Materi Pak Ser tadi itu. Masuk situ aja. Ya, Ya, Tadi baca nomor 3, 45, LKPD 2-nya. tadi nggak nyalain tadi tuh. Ya, tadi itu dilihat. Ya. Nomor berapa LKPD 2? Nomor 4, Pak. Oh ya. LKPD 2.
Halo, gimana? Ada yang tanya? Sudah, oke ya. Kalau di sana nanti siapkan ya presentasinya. Ya, hampir. Sambil nunggu teman-temannya untuk yang kursi taruh sini aja di depan. Yang mau presentasi pertama ya. Silakan di sini. Sini aja, duduk aja dah. Ya, baris dibawa ke sini, kursinya menghadap sana. Ya. Ya, diatur aja. Ya, kursinya diatur, nanti duduk aja sini. Ya, berduduk. Nanti kan bagi giliran pertama kan ya, giliran pertama kan? Ya, udah. Yang belum selesai selesaikan dulu aja ini biar kita untuk menghemat waktu ya. Di sini ke sini, Pak. Ada. Nanti menghadap sana aja. Nah, ya, yang presentasinya di sini nanti. Yang sudah disiapkan ya, disiapkan. Yang presentasi pertama menyiapkan, kemudian yang tidak presentasi menyiapkan siapa tuh ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi kita berdiskusi, presentasi berdiskusi ini. Duduk aja nggak apa, duduk aja. Duduk aja. Ya, moderatornya siapa ya? Bentar, belum waktunya belum selesai. Sudah semua? Kelompok kos sama kelompok inflasi sudah? Sudah. Baik, anak-anak semuanya, langkah terakhir dalam model pembelajaran problem based learning itu adalah ini, mana tadi? Analisis dan evaluasi proses pemecahan, ya. Nanti silakan kalian presentasi hasil diskusi LKPD 1, LKPD 2. Giliran yang pertama adalah kelompok demand, kelompok giliran kedua nanti kelompok cost, ketiga kelompok inflasi. Masing-masing presentasinya dan tanya jawab prosesnya lebih kurang 10 menit. Ya. Yang lainnya menghadap sini semuanya. Yang tidak presentasi coba menghadap di yang presentasi. Ya. Sekarang tahap analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Apa masalahnya tadi? Sama-sama, masalahnya apa tadi? Ya, penyebab. Kita akan memecahkan masalah penyebab inflasi. Kami silakan kelompok demand, siapa moderatornya, siapa penyajinya. Silakan. Yang keras suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari kelompok demand akan mulai presentasi. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ayu, kedua Nadi, dan yang ketiga kembali kepada Ayu. Pertanyaan pertama. Ketiga itu proses nggak sah. LKPD 1, LKPD 2 saja. Ya dibahas LKPD 1, LKPD 2 ya. Ayo lanjut. Pertanyaan pertama, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Jadi jenis penyebab inflasi yang dihadapi itu ialah cost push inflation. Jadi cost push inflation itu yaitu gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh dorongan kenaikan harga. Terima kasih, Ayu. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut adalah kenaikan BBM. Oke, terus? Pertanyaan ketiga kembali pada Ayu, apa analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya? Oke, jadi beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan hasil inflasi di Kota Palangkaraya pada September 2022 antara lain bensin, beras, pasir,
pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan kota, tarif kendaraan travel, dan daging ayam ras. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga dan memperlambat laju inflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat, semangka, minyak goreng, ikan gabus, cabai rawit, telepon seluler, gula pasir, dan tahu mentah. Selanjutnya LKPD 2 dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem learning. Peserta didik mampu menganalisis penyebab inflasi dengan tepat. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ayu. Mengapa negara tidak mencetak uang? Yang lain perhatikan ya. Karena nilai uang akan turun dan harga barang akan naik. Sedangkan jumlah uang yang beredar harus seimbang dengan jumlah barang yang diproduksi. Baik, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Yang kami ketahui dari inflasi video tersebut yaitu kenaikan harga barang secara terus-menerus dan penurunan nilai uang. Selanjutnya Renaldi, apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, namun jumlah uang harus seimbang dengan jumlah barang yang diproduksi. Baik, selanjutnya Vika, apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. Iya, jika inflasi masih kategori berat 30-100% dan jika kurang dari 100%. Baik. Selanjutnya sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Yaitu ada Jerman, Zimbabwe, dan Hungaria. Baik, itu hasil analisis kami, kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada. Sudah cukup jelas. Ya cukup jelas. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok Diman. Selanjutnya, kelompok selanjutnya apa itu? Kos, silakan. Kelompok kos. Ya, gantian tempat duduknya. Pak Indro ingatkan selalu untuk moderator itu memperkenalkan teman-temannya ya. Nah, boleh metodenya. Ya, kalian langsung nyampaikan aja. Boleh nggak tanya jawab, langsung nyampaikan aja ya. Perhatikan yang lainnya ya, perhatikan nanti gantian. Ingat etika dalam berdiskusi dipakai ya. Perkenalkan diri. Oke, silakan kelompok apa kos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok kos dan di sebelah saya ada Dias Aprilia Sapitri, Ina Cynthia, dan Derajat Perdana Kedua. nah di sini kita akan menjelaskan materi tentang beberapa inflasi. Oke, kita lanjut langsung ke LKPD 1 ya. Kita akan mengidentifikasi masalah. Untuk Ina, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Apa itu cost push inflation? Cost push inflation merupakan gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya dorongan atau kenaikan biaya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Kenaikan BBM. Kenapa kenaikan BBM itu bisa terjadi? Karena menurunnya jumlah sumber daya alam minyak bumi yang tersedia di permukaan bumi. Untuk soal selanjutnya, analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya. Yes. Komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya antara lain bensin, beras, pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, dan daging ayam ras. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat, semangka, minyak goreng, ikan gabus, cabai rawit, telepon seluler, gula pasir, dan tahu mentah. Oke, lanjut kita ke LKPD 2. Di sini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang
sudah kita tonton videonya di atas. Untuk Raja, mengapa negara kita tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakat? Karena jumlah uang dengan jumlah barang harus diseimbangkan agar tidak terjadinya penurunan harga dari uang itu sendiri. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Sebuah penjelasan mengenai perubahan harga barang dan memiliki sebuah perubahan secara meningkat pada suatu harga barang. Untuk soal yang nomor 3, Dias, apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kamu sendiri. Iya, inflasi penting bagi perekonomian setiap negara agar dunia usaha tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 4, apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan, Raja. Iya, karena inflasi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti turunnya nilai mata uang, kenaikan harga barang dan jasa, meningkatnya pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat, hilangnya investasi, dan masih banyak lagi. Lanjut ke soal yang nomor 5, sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Yes. Negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah adalah Jerman dan Zimbabwe. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak, ada yang tanya? Mungkin ini mempertegas kembali apa syarat inflasi itu apa? Enggak apa-apa. Enggak kembangan, enggak apa. Silakan. Masih cukup waktunya. Ya, boleh. Apa yang dimaksud inflasi menurut kalian? Oke, jadi inflasi itu kayak kecenderungan naiknya harga barang yang tidak sesuai dengan nilai uang tersebut. Cukup? Yang lainnya mungkin ditanya? Mungkin dari yang lain? Sudah? Silakan ya, ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah kata ucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok KOS. Giliran selanjutnya kelompok inflasi sebagai penutup. Sekali lagi kalian bisa langsung menyampaikan, nggak harus metode tanya jawab itu ya, langsung aja menyampaikan hasil observasi kelompok kami LKPD 1 ini seperti itu, nggak apa-apa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inflasi akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum memasukinya, perkenalkan kita. Saya Rahma dan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Reno Badani. Setelah itu kita akan memasuki hasil diskusi tadi. Memasuki hasil diskusi LKPD 1 yang akan dibahas oleh Dian. Menurut kamu, apa sih jenis penyebab inflasi yang dihadapi dalam artikel di atas? Cost plus inflation. Lalu, apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Penyebab inflasi terjadinya kenaikan BBM yang meningkat. Analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga di Kota Palangkaraya pada September 2022 seperti tarif kendaraan travel, daging ayam ras, dan nasi berhari. Apa ada yang ditanyakan dari LKPD 1? Memasuki LKPD 2 yang akan dibacakan dan dibahas oleh Nida. Mengapa negara tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakatnya? Dari segi yang kami lihat tadi, ketika negara mencetak uang terlalu banyak sehingga peredaran uang di masyarakat itu tidak terkendalikan, maka harga barang akan meningkat juga.
menyesuaikan dengan peredaran uang yang ada di masyarakat itu. Apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Menurut kelompok kami, tak terkendalikan jumlah peredaran uang di masyarakat sehingga menyebabkan harga barang meningkat sehingga mata uang tidak ada nilainya. Apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabatan dengan bahasa kalian sendiri. Inflasi yang tak terkendali akan meningkatkan inflasi yang terkendali akan meningkatkan kegiatan perekonomi di suatu negara. Apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. Ya, jika inflasi tersebut tidak terkendali, maka struktur perekonomian akan rusak, yang di ciri-cirinya meningkatnya harga barang. Sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Yang pertama adalah Jerman pada usai Perang Dunia I dan Zimbabwe. Baik, itu pembahasan hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kira-kira selain negara Jerman dan Zimbabwe itu kira-kira ada nggak negara yang mengalami inflasi yang sangat parah? Pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh. Kira-kira ada nggak? Yang sangat parah yang saya tahu ya Hungaria. Gimana? Hungaria terus. Ya, ini ya Bapak, pertanyaan pengembangan ya. Iya. Ya, pertanyaan pengembangan. Usai perang juga banyak negara yang mengalami inflasi seperti Inggris, terus negara-negara yang mengalami kerugian sehingga mereka untuk mencetak uang baru. Oke, cukup? Ada lagi? Oke, baik, terima kasih ya. Sudah tidak ada? Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus ke kelompok inflasi. Luar biasa kalian ya. Artinya bisa melakukan presentasi yang bagus dengan menggunakan aturan-aturan yang bagus juga ya. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, silakan kalian sekarang kembali ke tempat masing-masing, nggak harus berkelompok ya. Kalian atur meja kursinya lagi. Ya. Ya, menghadap semua, berjajar seperti semula sebelum diskusi, diputar aja. Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi dan presentasi. Selanjutnya ini kita akan membuat semacam kesimpulan ya, anak-anak ya, kesimpulan dalam materi penyebab inflasi ya. Pak Indro ingin meng-cross check seberapa jauh dalam kalian paham tentang materi ini ya. Bisa kalian siapkan juga materinya rangkuman. Inflasi ya, inflasi itu, syarat inflasi itu kan ada 3 ya. Ya, saya Pak tanya sekarang, Vika, syarat inflasi pertama apa? Itu di materi ada itu ya, syarat inflasi bisa dilihat di materi, bisa dilihat di browsing ya, di observasi. Syarat inflasi pertama apa Vika? Itu di rangkuman materi ada itu, kan ada itu kondisi inflasi. Syarat pertamanya apa? Apa? Terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan harga ya. Kalau Renal, syarat keduanya selain kenaikan harga, bersifat umum. Jadi tidak hanya barang satu barang aja yang ini ya, yang apa istilahnya naik, semuanya barang naik. Ya misalkan cabai merahnya naik tapi yang lain nggak naik, berarti bukan inflasi. Ya. Tapi ada kadang-kadang nanti yang BBM, ya BBM-nya naik cuma satu barang, tapi semuanya naik, itu bisa jadi inflasi. Syarat yang ketiga,
Ini Raja, cara tiga inflasi? Berlangsung secara terus-menerus. Ya, berlangsung secara terus-menerus. Ya, tidaknya cuma 1 hari. Biasanya menggunakan waktu itu 1 bulan. Ya, biasanya terjadi ketika orang harga daging itu naik, ya, pas menjelang hari raya. Tapi setelah hari raya balik lagi, berarti belum inflasi namanya. Ya, hanya sesaat naiknya. Baik, sekarang siapa lagi nih? Dian, ya Dian. Yang faktor-faktor cost push inflation itu apa? Salah satunya. Faktor-faktor cost plus inflation itu ada itu di penyebab itu. Apa? Pak Kasih tadi? Kenaikan biaya apa? Biaya produksi. Ada kan tuh materi? Ya, cost push inflation, dorongan biaya produksi. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Cost push inflation. Di rangkuman itu ada itu. Cost push inflation. Kenaikan barang-barang subsidi. Mana? Oh. Demand yang ada. Oh, demand. Oh, demand aja ya. Ya, demand aja ya. Baik. Baik, itu ya. Jadi anak-anak apa Pak simpulkan tadi, Pak perlu simpulkan tadi bahwa cost nanti ada cost push inflation dan demand plus inflation ya. Baik. Sebagai penguat kalian, Pak akan closing statement atau penguatan materi ini kalian baca, perhatikan. Ya, ini dah. Penguatan materi ya. Inflasi ya, fokus di sini. Inflasi itu syaratnya yang pertama tadi apa? Kenaikan harga barang. Ya, yang kedua berlaku umum hampir semua barang ya. Yang ketiga berlangsung lama minimal 1 bulan. Paham? Nah, ini penguatan materi. Penyebab inflasi ada demand full inflation. Ya, kenaikan permintaan agregat. Kalau permintaan barang itu naik, berarti akan terjadi apa? Kelangkaan barang kan? Berarti kan pedagang berarti menaikkan harga. Ya. Ada nggak pedagang yang malah menurunkan harga? Nggak ada. Contoh LPG 3 kilo itu langka. Pasti akan yang harganya 19.000 bisa dinaikkan 22.000. Karena mau nggak mau akan beli. Iya kan nggak ada. Oke. Kemudian yang ketiga ada cost push inflation. Cost biaya, push dorongan, inflasi karena dorongan biaya produksi. Ya. Biaya produksi itu adalah biaya yang digunakan untuk produksi barang, bisa tenaga kerja, bahan baku. Ya, contoh, misalkan orang beli, misalkan aja ini ya, biaya tepung itu mahal. Akhirnya apa? Harga gorengan menjadi naik. Berarti terjadi inflasi kan gitu ya. Dalam situ. Misalkan tenaga kerja ini minta tambahan upah, berarti kan naik nanti biaya produksinya. Kalau biaya produksi naik, berarti harga akan naik. Gitu ya. Yang kedua, selanjutnya depresiasi nilai tukar, itu nilai tukar rupiahnya, nilai tukar misalnya gini, rupiah itu kadang bisa naik bisa turun. Kalau nilai rupiahnya itu turun, ya berarti apa? Nilai rupiahnya orang lebih suka tidak mau megang uang, nilai rupiah turun. Ya, biasanya barang-barang yang import itu biasanya harganya akan lebih tinggi. Misalnya kalian senang iPhone, ya harga iPhone per dolarnya naik, rupiahnya rendah. Berarti harga kan semakin tinggi kan? Uang kita nggak ada harganya. Paham ya? Itu depresiasi. Kemudian yang ketiga penguatannya itu adalah menaikkan komoditas yang dijamin pemerintah. Barang yang hanya boleh dijual oleh pemerintah apa aja? BBM. Berarti ada nggak orang swasta jual? Kan nggak boleh kan, harus Pertamina. Listrik, tarif dasar listrik, ada nggak selain PLN? Nggak ada. Kalau itu naik, pasti semuanya akan naik. Ya, misalnya listriknya naik, pasti kemudian naik. Ya, barang-barang harga. Kemudian bencana alam. Ya, bencana alam. Kalau misalkan terjadi banjir, maka padi-padinya banyak yang rusak.
Kalau padi banyak rusak berarti produksi beras menjadi berkurang. Kalau produksi beras berkurang berarti terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan berarti barang yang dijual akan sedikit. Kalau barang yang dijual akan sedikit berarti harganya akan naik. Itu rentetannya. Ya, berpikir analisis. Ya. Kemudian terakhir adalah terganggunya distribusi. Misalkan jalan-jalannya rusak. Ya, semakin jalan rusak akhirnya biayanya akan semakin tinggi. Misalkan mau jual beras misalkan ke Papua. Misal Papua kan bukan istilahnya penghasil beras. Berarti kan distribusinya panjang, terganggu, berarti harganya akan semakin naik. Contoh, misalkan gini, kalau kalian beli barang ke Tabanan sama ke Denpasar, jatuhnya harganya biayanya lebih besaran mana? Denpasar kan jaraknya kan jauh. Iya kan? Berarti harga sama harga 10.000, tapi kita mengeluarkan uang ke sana kan lebih banyak dibanding cuma ke Tabanan. Apalagi cuma ke Jembrana. Paham ya? Jadi itu. Baik. Itu adalah penguatan materi ya. Habis ini nanti untuk mengecek kemampuan kalian, nanti akan Pak Indro bagikan lembar LKPD 3 post test. Ya. Ya, Pak bagikan dulu post test. Dan nanti Pak bagikan juga refleksi. Pak bagikan dulu, nanti Pak jelaskan. Ya. Nanti kalian isi, nanti Pak jelas. Nanti Pak kasih petunjuknya. Kalian bisa tulis nama kalian dulu, nggak apa-apa, tulis aja situ. Apa yang belum? Oke. Cek. Oke. Masih semangat? Kalau enggak kita peregangan dulu. Biar gini dulu. Ayo. Ini sungguhan capek ini. Tangannya di atas dulu tangannya. Enggak apa-apa, agak BB sedikit enggak apa-apa. Apa BB? Bawa badan. Dah, ajak peregangan dulu ya. Aduh, capek sekali juga. Nah, jalan masih ingat jalannya ya? Oke, jalan lagi ya. Madrasah hebat. Madrasah berprestasi. Kalian hebat. Kami berprestasi. Oke, good. Nah, sekarang sebelum menjawab itu, ya, ini ketentuannya, perhatikan dulu. Mana tadi? Ya, nanti kalian lihat post test. Ya, ini untuk menguji ngecek seberapa jauh kalian paham tentang materi. Nanti kalian centang ya. Itu ada 2 kasus. Ya, ingat bahwa ini adalah materi hot. Ya. Artinya kalian diajarkan kasus, kemudian kalian menganalisis, kemudian kalian baru mengidentifikasi. Ya. Nanti kalian apa? Dicentang. Ya, dicentang. Ya, dicentang. Tahu centang ya? Nah, itu ada tandanya. Dicentang. Kalian bisa mencari informasi melalui buku atau melalui internet, ya. Atau kalian kan bawa gawe gitu ya, bahwa HP bisa melalui internet. Kalian centang, misalkan aja Pak ambil contoh kasus 1, adanya kelangkaan bahan baku BBM dan LPG di sejumlah daerah menyebabkan kenaikan harga ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk membelinya. Itu termasuk apa? Demand pull atau inflation atau cost push inflation. Lihat materinya ya. Ya, tinggal pastiin aja ya. Itu kalau sudah selesai nanti kalian mengisi lagi namanya lembar refleksi. Ya, nomor 2 coba dilihat lembar refleksinya dulu. Oke. Nah, ini refleksi kita pembelajaran kita hari ini. 1. Apa kalian mengikuti pembelajaran dengan baik pada materi penyebab inflasi? Jawab aja ya atau tidak, atau alasannya apa ya. Tidak ada, kalau refleksi tidak ada jawaban salah atau benar. Kalau ini ada. Ya. Kemudian apa kalian memahami instruksi sampai oleh guru selama proses pembelajaran? Kalian isilah ya. Ya, mengarang indah. Nah, yang refleksi ini ya. Kalau ini post test ini menguji kognitif kalian. Baik. Ya, silakan kalian kerjakan.
refleksi terakhir. Usahakan bekerja mandiri ya, jangan ini nyontek. Habis bapaknya? Ini Pak pinjam ya. Jangan lupa nulis nama ya, nama peserta, jangan lupa.
kalau sudah ngisi post test, ngisi refleksi ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, menggunakan metode diskusi. Itu materinya penyebab inflasi ya. Untuk refleksi itu apa yang kalian rasakan, kalian tuangkan ya selama mengikuti pembelajaran. Tapi pastikan dulu post testnya selesai ya. Sudah post testnya. Enggak, nggak apa-apa. Perasaan kamu ngikutin. Ya. Sudah post testnya. Ya. Ya. Diselesaikan post testnya. Ya, nggak apa. Post testnya, ya. Post testnya selesaiin dulu. Jadi misalnya kalau belajar inflasi ingat-ingat gambar telur ya. Iya. Telur 3, telur 2, telur 1 uangnya sama. Ah, udah berarti oh inflasi itu ya. Bisa jadi nanti 10 tahun lagi telurnya jadi setengah. Tahun 2030 ya. Ya 2030 telurnya dapat setengah, uangnya sama, telurnya cuma setengah. Ya. Itu kalian rasakan dulu kalau beli permen ya, satu harganya Rp100 ya. Sekarang satu harganya 1.000 ya. Iya. Permen itu inflasi itu ya, itu konsep inflasi paling dasar tuh. Kalau kalian anak tipe visual seneng melihat ini pasti langsung ingat ya baca. Tapi kalau kalian tipe audio, kalian harus mendengarkan dulu, mendengarkan penjelasan guru baru kalian paham. Anak visual kan tahu, oh iya, oh gambar telur ya. Telur 3, 2, 1, oh inflasi itu ya, uangnya sama. Ya. Kalau anak kinestika harus bergerak dulu, demonstrasi tangannya Pak Ento harus gini dulu baru kalian paham. Ya. Post testnya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai refleksinya dikerjain. Sekali lagi. Yang sudah post testnya biar Pak lihat. Ya. Sudah post testnya. Nah. Post testnya sudah? Oke. Udah pinter-pinter semua dah post testnya. Sekarang fokus di refleksi. Ya. Post testnya. Ya, sekarang waktunya masih ada sekitar 5 menit untuk ngisi refleksi. Sudah post testnya? Oke. Sampai meregangkan tangan nggak apa, biar nggak capek, santai. Pak juga capek.
Siapa yang fasilitasnya? Oke. Jelas sama fasilitasnya ya? Oke. Nah, ini belum taruh di situ ya. Biar enggak ini tak buka biar tidak terlalu panas. Ih, angin surga. Ser. Masih nyala ya, Mas? Masih. Enggak nyala. Oh, nyala ya. Oke. Cek. Ya, namanya refleksi itu sesuka-suka kalian. Enggak ada betul salah. Ya. Renau. Liburan kemana kah? Enggak kemana-mana? Oh, tapi kan kamu menikmati rumah baru. Ya, menunggu undangan ayahnya Bika deh. Syukur. Liburan kemana? Ya. Ke rumah. Pulang kampung. Pulau Kapuk. Oh, Pulau Kapuk ya. Pulau Kapuk dan membuat pulau. Nah, Ya, Pulau Kapuk membuat pulau. Ya. Yang dibuat pulaunya Pulau Kalimantan. Oke. Tapi liburan ya kenaikan biaya hidup ya, internetnya tambah ya, pulsa paketannya ya. Sangat ya. Iya. Ya boleh, yang sudah refleksinya boleh dikumpul di sana ya. Tuh, dipilah-pilah. Awas. Kayaknya wajah-wajah sudah wajah-wajah lapar nih ya. Ya, bentar lagi ya. Ya, santai saja. Sudah ya. Nah, Pak cek dulu ya. Pak Indro cek post testnya yang belum. Tuh. Aja. Ini siapa ini belum ada namanya? Ini yang sudah ngumpul, Pak Biar. Dias, siapa ini? Risma, Rizka Yuda, Rizkia Yuda, tulisannya bagus sekali, Rizka. Dian Ramadhani, Rahma Aprilia, Indah, Rafika, Ayu Iniati, Mela, Renaldi, Raja, terakhir Master X. Siapa tadi belum tak sebutin? Yang belum ada namanya siapa? Master X. Oh, Miss X. Miss X. Ya, hati-hati. Ya. Miss. Ya. Miss itu udah nikah atau belum? Miss itu kalau Mrs. belum, Miss itu sudah. Oh, belum. Oh ya. Yang Miss belum. Kalau Mrs. Sudah. Kalau Miss yang pengen nikah?
Apa namanya? Oke. Lembar refleksi semua sudah? Pak cek dulu. Nanti yang Pak sebelum sebutin ya. Ine. Terus Dian. Dias. Rahmah. Ya. Rizkia, Yuda. Yuda itu orang suka perang nih, Yuda kami. Renaldi, Anwar, Renal. Dari Melaya ya jauh-jauh. Makasih Nal. Yo. Biasanya daripada di rumah disuruh-suruh orang tua. Remela, Rafika. Ini rumahnya baru ini Rafika ini. Main ke rumah Rafika nanti. Rumahnya baru ini. Indah, Ayu, Ayu, Raja Fathan Abdullah, Raja Fathan. Ini adiknya Raja ini, Raja Charles, Raja Salman, adiknya Raja Salman. Baik anak-anak, sebagai penutup setelah kalian membuat post-test, mengerjakan post-test, kemudian refleksi ya, nanti perlu Pak sampaikan untuk pertemuan yang akan datang ya, nanti kita akan membahas tentang, ini masih ada kelanjutannya ya. Kalau tadi sebab inflasi, nanti pertemuan yang akan datang ini kita akan membahas yang dampak-dampak inflasi. Ya, dampak-dampak inflasi itu nanti ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Tidak semuanya dirugikan. Pak Indra kasih gambaran. Yang diuntungkan biasanya itu orang-orang yang punya utang. Ya, misalkan kalian punya utang 1 juta, membayarnya misalkan per bulannya 200.000. Tiap bulan bayar kan sama kan? Nah, nanti kalau terjadi inflasi, ya ini kemarin dulu punya utang 1 juta, membayar 200.000 tahun lalu ya. Utangnya sampai sekarang masih membayar 200.000. Kan nilai uang kan semakin berkurang kan? Dia kan diuntungkan, betul? Paham maksudnya? Paham nggak? Nah, nanti kalau nggak paham cocok, nanti minggu depan belajar lagi itu kita. Ini nanti gambaran aja ya. Kemudian yang diuntungkan orang yang punya hutang. Yang dirugikan apa? Orang yang memberi hutang. Ya kan? Dulu saya memberikan hutang, misalkan saya memberikan hutang Rena 100.000. Kemudian waktu setahun, Rena bayar 100.000 kan nilainya kan nggak, nilainya uangnya kan kecil. Iya kan? Nah itu yang berarti nanti ada pihak-pihak itu yang diuntungkan dan yang dirugikan. Ya, dan juga akan solusinya apa, pemerintah apa? Oh, bagaimana cara solusi kebijakan pemerintah itu apa? Oh, kalau gitu uang yang beredar itu ditarik aja. Gimana cara nariknya biar nggak terlalu banyak? Nanti ada politik diskonto, politik pasar terbuka, banyak nanti. Ya, sekali lagi bahwa inflasi ini adalah bagian dari ilmu ekonomi teori. Ya, ilmu ekonomi teori. Nanti kalau kalian mau kuliah di perguruan-perguruan tinggi jurusan, sering kan Pak Indro sampaikan jurusan fakultas ekonomi. Nanti ada jurusan manajemen, jurusan akuntansi, ada jurusan studi pembangunan. Nanti ada juga jurusan pendidikan ekonomi kalau mencetak guru. Ya, itu akan belajar. Makanya ekonomi itu pelajaran yang paling menyenangkan, ya kan? Menyenangkan tadi kan, ya, kita bisa melihat fenomena yang ada, ya kita bisa menganalisa, kita punya ilmunya, jadi itu. Baik ya, minggu depan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang yang namanya dampak inflasi. Baik, mungkin ini yang perlu Pak Indro sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Ya, Pak Indra akan selalu doakan pada kalian semuanya, mudah-mudahan kalian lancar dalam belajarnya, ya sukses dalam belajarnya dan sukses masa depan kalian. Ya, biar nanti ketemu Pak Indro misalkan di kantor, itu Pak Indro, jadi apa kita? Oh jadi dosen. Oh, ketemu lagi dengan siapa gitu ya.
Dian. Jadi apa Dian? Assalamualaikum Pak Indro. Bisa jadi nanti Pak Indro jadi mahasiswanya Dian misalnya gitu. Siapa itu ya Pak Indro? Oh Pak Indro ya. Gitu. Bisa jadi gitu ya kan? Jadi ilmu itu tidak mengenal usia. Ya Pak doakan semoga sukses semuanya ya. Ya baik sampai di sini. Pak Indro mohon maaf kalau ada hal yang kurang di hati kalian itu akan ada bantu. Gitu ya. Tidak bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wal fathul qarib. Wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir sehelanya ya. Madrasah hebat. Madrasah berprestasi. Kalian hebat. Kami berprestasi.